بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita kemarin sudah selesai bab at-taharah. Dalam buku fikih itu bab pertama atau kitab pertama namanya kitab at-taharah. Untuk wudu, untuk najasa, belajar itu semuanya. Tayamum itu namanya taharah. Dari nol. Gimana cara wudu, gimana cara bersihin kotor-kotor yang di badan kita. Sekarang kita masuk di bab ini, masuk bab atau kitab salah atau bab salat di buku Safinah. Di buku Safinah. Biasa di buku fikih yang lain mereka tulis kitab taharah, terus bab pertama 2 3, kitab salat bab pertama 2 3 sampai selesai, kitabul zakah, kitabul hajj, kitabul siyam, kitabul bay', kitabun nikah, kitab itu dalam satu buku. Tapi di dalamnya ada berapa fasal. Hari ini kita di fasal pertama. Fasal pertama karena buku ini asalnya untuk orang yang baru mulai belajar fikih. Imamnya langsung mulai dari a'dzarus shalah, itsnan, an-naum wan nisyan. Ini juga cocok sama saya hari ini. A'dzarus shalah, uzurnya salat. Apa uzurnya? Uzurnya bukan tinggal tidak salat lagi. Enggak, maksudnya terlambat dari waktunya. Yang pertama tidur. Itu tidur tapi syaratnya syarat yang benar. Jangan kamu bilang, jangan kamu bahasa Indonesia bilang apa? Itu yang tidak tidur namanya godang atau gadung atau apa namanya bahasa Indonesia? Gadang. Gadang. Begadang, Syekh. Sampai jam 3, sampai jam 4 sebelum azan baru tidur. Itu tidurnya jadi haram. Ini uzur tidur itu untuk orang yang tidur seperti biasa, tapi waktu salat dia tidak bisa bangun. Atau seperti datang dari tempat jauh, tidur jam 11, jam 10, masih waktunya. Masih bisa bangun salat subuh. Baru waktu salat subuh dia tidak bisa ikut jamaah atau tidak bisa salat. Ini uzurnya yang namanya uzur salat. Tapi orangnya dari awal malam sampai jam 3, jam 4, sebelum adzan setengah jam dia baru masuk tidur. Dari awal malam lagi main HP. Sampai jam 1, 2, mungkin 1, 2 masih. Kita bilang 1, 2. Terus jam 1, 2 baru tidur. Waktu salat subuh, dia tahu diri sendiri kalau saya jam 1 yakin tidak bangun jam 4 atau jam 5 kurang waktu azan ini sekarang setengah 5. Sudah, itu artinya terlambat sampai waktu itu haram, tidak boleh. Tapi Syekh itu saya ada kerjaan yang saya harus ini 1 hari, 1 malam tidak masalah. Itu kita bilang untuk orang yang tahu diri sendiri. Saya kalau tidur jam 1 tidak bisa bangun salat subuh. Ini tidurnya jam 1 haram, harus dia maju sedikit. Sampai dia bisa bangun. Itu yang maksudnya a'dzarus salat. Bilang tidur. Oke, ada lagi Syekh. Saya sudah alhamdulillah tidur jam 11 atau jam 10, tapi atau jam 1, maaf. Jam 1 saya sudah punya alarm itu HP ya kan. Alarm. Dengar atau tidak? Dia bilang ada berapa orang bilang Syekh saya kalau sudah tidur tidak dengar alarm, tidak dengar sampai sudah rasa cukup sudah baru bangun. Ini yang kita bilang sama dia juga haram. Harus kamu tidur sebelumnya. Lihat kamu cukup waktunya berapa biar tidur sebelumnya. Ada berapa orang, bukan berapa orang, orang yang saleh, yang hatinya aktif, hatinya nyala. Itu tidur jam 1, jam 2, jam 4, jam 5.
sebelum azan, setelah azan, dia bisa atur. Dengar-dengar. Biar kita faham juga kenapa Rasulullah kasih zikir itu, baca ayat al-kursi sama tasbih, tahmid, takbir 33 sama satu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu biar bantu kita bangun waktu salat subuh. Apalagi kalau dia masukin doa juga Allahumma aiqidhni fi ahabbil awqati ilaik. Ringkasnya, kalau kamu ikut cara sunnah sebelum tidur atau waktu tidur, bisa bangun. Tapi kalau maaf, kamu tidur seperti hayawan aja, tidak lihat, tidak perhatian kebelah kemana, tidak wudu, tidak baca zikir, tidak bisa apa itu, tidak perhatian sama zikir-zikir itu sebelum tidur, mungkin bilang tidak bisa bangun. Jadi harus kita ikut sunnah di waktu cara tidur. Yang pertama wudu, sebelum tidur wudu. Oke, wudu sempurna. Kalau sudah witir awal malam, alhamdulillah. Kalau belum, berarti wudu yang kamu bisa salat witir. Setelah itu, ayo duduk tidur. Gimana caranya? Ke arah kiblat, seperti orang yang jenazah di makam atau di lahan. Taruh tangan kanan di bawah bibinya. Oke, ke arah kiblat. Baca doa yang tadi Rasulullah SAW suruh baca al-ikhlas wal ma'awadatain. Apa bahasa Indonesia bilang apa? Yamfus fiha. Apa bahasa, meniup ini badannya semuanya yang dia bisa. Itu manfaatnya. Benar bisa bantu untuk orang yang hatinya mau ibadah benar. Orang yang enggak mau, walau kamu bantu bangunin, dia tetap tidak bisa. Tapi juga sebab itu tidak bisa bangun tidur, dosa. Itu ada orang saleh bilang, barang siapa tidak bisa bangun malam salat lail, itu karena diikat dosa. Sampai dia tidak bisa. Tidak mungkin. Syekh, saya usaha mujahadah sampai bisa. Ya, itu alhamdulillah. Itu artinya setiap hari sampai dalam riwayat hadis itu 40 hari. Kalau kamu 40 hari sudah jadi mudah. Kalau kamu tidur pasti ada mimpi yang buruk sampai kamu bangun di waktu salat. Ulama bilang ini sifat yang bagus di nafsu manusia. Kalau dia kebiasaan 40 hari hal yang buruk atau yang bagus, sudah jadi biasa. Ini kamu usaha sama dirimu 40 hari, 60 hari, setiap hari bangun sebelum salat subuh setengah jam, setiap hari. Setelah 40 hari, kalau kamu malas, enggak mau, sudah waktunya otomatis bangun. Juga, na'udzubillah, orang pergi atau minum atau melakukan hal-hal yang haram di satu waktu. Setelah 40 hari, kalau dia mau berhenti, harus usaha. Itu kalau haram kan. Kalau mau berhenti, tapi nafsunya sudah jadi kebiasaan. Setiap hari waktunya itu dia minta atau mau melakukan hal yang kemarin. Itu mereka bilang sifat yang bagus di nafsu manusia atau nafsu muslim, orang muslim atau non muslim. Namanya ahli ar-riyadhah. Tidur. Jadi salah satu ulur itu tidur. Waktu salat datang, kamu lagi tidur. Tidurnya seperti tadi bilang kita, ini fulan dari pagi ba'da subuh. Dari sebelum subuh dia bangun kerja terus sampai jam 10 mau istirahat sedikit. Subhanallah, dia tidur sampai jam 3.
tidak dengar, tidak ada yang bangunin dia, tidak ada ini keadaan yang kita mungkin bilang capek, itu namanya tidak ada dosa. Udzur dari a'dzarus shalah. Nah, itu kalau dia seperti bahasa Indonesia biasa bilang ketiduran. Ketiduran. Dia ada berapa ikhwan, berapa akhwat, berapa ahli ibadah. Mereka Masya Allah dari jam 2 sudah bangun. Qiyamul lail. Bagus. Zikir, salat ini Masya Allah. Tapi sebelum azan itu ketiduran sedikit. Tuk. Itu ketiduran atau ya kalau kamu bilang saya mau tambah, kadang-kadang kita aktif alarm ya kan, dia kasih sebelum azan berapa menit, waktu alarm itu nyala kita kasih apa namanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab namanya ghafwa. Ghafwa itu sebentar 10 menit. Biar itu. Kadang-kadang bilang saya tambah 10 menit aja. Kalau kamu bilang tambah 10 menit itu bukan 10 menit. Itu sampai 1 jam. Sampai 1,5. Tunda. Tunda, namanya tunda. Di dalam bahasa Arab namanya ghafwa. Ghafwa sedikit aja. Kadang-kadang 5 menit kita bilang kita tambah 5 menit aja masih jauh ya. Hari ini saya capek tambah. Kalau kamu bilang seperti itu, ya itu biasa. Hukumnya ini beda sama orang yang masih tidur dari awal sampai waktunya keluar. Ada ayah atau ibu bantu kita, ayo fulan salat, ya bu sebentar saya nunggu fulan masih di kamar mandi. Terus ibunya masuk salat atau tidur, lupa bangunin lagi, kamu tidur. Dia pikir kamu itu ini dosa. Ini dosa karena sudah ada yang bangunin kamu sudah tahu waktunya, kamu sudah ini yang dosa. Tapi kalau dia masih tidur, tidak dengar sama sekali, enggak ada yang bangunin, itu yang mungkin kita bilang. Tapi syaratnya juga seperti tadi. Ini fulan, si fulan dari jam 8 atau jam 9 tidur sampai subuh. Sampai jam 6 baru bangun. Ini salah. Ini artinya dari dalam hatinya sendiri dia enggak mau salat. Kalau dia mau bisa bangun karena waktunya sudah cukup. Waktu istirahat sudah dapat waktu yang luas untuk istirahat. Orang yang biasa, kita lihat orang yang biasa, ahli istiqamah atau tidak. Banyak yang kalau dia tidur jam 9, sudah jam 2, 3, walau dia tidak bangun salat, bangun mungkin lanjut kerja, bangun mungkin, kita bilang sama orang yang bukan ahli istiqamah. Ahli istiqamah pasti dia setelah jam 2, 3 baru sudah, mungkin saya bilang otomatisnya sudah tutup, nyala. Jadi aktif. Dia mau atau tidak mau tidak bisa tidur lagi. Jadi ahli istiqamah bisa ambil kesempatan itu untuk ibadah, salat, ibadah, zikir, istighfar. Ya alhamdulillah. Tapi orang yang tidak perhatian sama istiqamah atau ibadah, ya dia mungkin bangun bersihin rumah, mungkin bilang kerja, mungkin buka HP-nya atau masuk internet, beda-beda. Itu yang biasa. Tapi yang tidur enggak sampai tidak bangun, itu hukumnya yang tadi. Udzur min a'dha'i shalah. Saya masih ingat waktu kita belajar pertama kali bilang naum itu jadi haram. Kapan jadi haram? Naum itu bisa hukum-hukum yang kelima. Wajib, mandub, makruh, haram. Kapan haram? Seperti hal yang tadi saya bilang. Saya kalau tidur siang tidak cukup 1 jam. Terus cukupnya berapa? 4 atau 3 jam. Berarti kalau dia tidur jam 1 tidak boleh. Dia tahu diri sendiri. Tahu diri sendiri, kalau saya tidur jam 1, saya yakin bangun jam 6. Berarti ini naumnya sekarang haram. Sekarang haram. Kenapa? Karena pasti waktunya lewat atau keluar. Ini tidak boleh. Kecuali kalau ada alasan syar'i. Apa itu alasan syar'i? Ada dokter, ahli istiqamah, ahli ibadah, ahli iman, bilang sama dia, kalau kamu tidak tidur bisa gila. Atau mungkin otakmu rusak atau kepalamu rusak karena kamu tidak tidur. Harus tidur. Ini tidurnya jadi wajib. Salatnya nanti salat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan jelas. Artinya udzur salat itu bukan bilang tidur aja.
Tidur aja sudah. Ini salah satu udzur dari adzar salat tidur. Ya, tidurnya gimana? Kapan mulai tidur? Biasa tidur bagaimana? Cukup berapa? Fulan ada yang bangunin kamu, kamu tidak. Ini sekarang zaman sekarang kita bisa. Kadang-kadang ada berapa orang baik minta bantuan, bisa telepon. Kalau saya benar cinta sama dia, saya ingat. Tapi kalau ini saya bangun tidur bukan waktu fulan ini sekarang. La ilaha illallah. Jadi ini uzur pertama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat di النوم الذي لا يأثم من أخر الصلاة من وقتها بسبب النوم بخلاف ما إذا من نام ويسن إيقاظ من نام. Itu terus kalau saya ada satu orang sebelah saya, wajib bangunin atau tidak? Wajib. Berarti kalau saya tidak bangunin haram atau tidak? Ya, aslinya sunnah kita bangunin orang yang tidur. Sunnah. Kalau kita lihat waktunya keluar, dia belum salat, ini kalau saya bilang biarin, terserah, itu dosa sama saya karena saya tidak bangunin. Apalagi kalau saya tahu orangnya. Kecuali kalau dia nggak mau. Atau orangnya ya berapa orang yang marah kalau kamu bangun, enggak. Ya sudah, itu dosanya sendiri, berarti dia enggak mau, tidak mau yang bangunin atau yang ganggu dia waktu tidur. La ilaha illallah. Itu ada satu orang namanya Safwan ibn al-Mu'attil. Itu orang Badui. Orang Badui datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang, wahai Rasulullah, saya orang Fatani, bahasa Indonesia, kan kerja di sawah. Saya orang Fatani. Tapi kalau saya tidur, dia bilang seperti itu sama Rasulullah. Kalau saya tidur, saya jadi seperti kayu. Artinya seperti meninggal, tidak bergerak, tidur. Bagaimana Rasulullah salat subuh ini? Salat subuh. Nah, ini lihat orangnya. Bilang sama dia, ini lihat juga bukan seperti sekarang. Dia main-main HP sampai jam 2, 3. Dia bilang dari setelah Isya. Juga Rasulullah SAW tidak suka bicara setelah salat Isya. Langsung suka tidur. Biar bisa bangun qiyamul lail, biar bisa salat, bisa ibadah. Ya. Rasulullah tahu keadaan orang tersebut, bilang sama dia, waktu kamu bangun salat, baru salat, harus salat. Itu untuk orang yang seperti itu. Yang tidak ada yang bangunin. Kalau kita bangunin tidak bisa. Itu beda manusia. Ada berapa orang kamu mungkin kita semuanya yang di kamar bangunin dia tidak bangun. Ini mungkin kita bilang orangnya seperti itu. Tapi orang yang sudah dengar azan, yang sudah dengar alarm HP, yang sudah bisa bangun tapi dia enggak mau bangun, dosa itu untuk orang tersebut. Juga hadis Rasulullah SAW yang kita sudah pernah dengar. Rasulullah bilang satu malam mereka keluar ghazwah. Ada Abu Bakar, Umar, Uthman, ada sahabat yang besar-besar. Waktu mereka sampai satu tempat, Rasulullah bilang, siapa yang menjaga hari ini kita? Jaga kita hari ini. Bangunin kita di salat subuh. Ini lihat Rasulullah. Ini syariah, tasyri' namanya. Rasulullah di dalam riwayat hadis bilang, tanamu aini wa la yanamu qalbi. Mata itu tidur saya, tidur mata aja, hati saya masih bangun. Sampai dia kalau bangun tidur tidak wudu. Tapi biar kasih syariah, biar kita faham alasan, biar kita faham dalil-dalil hukum-hukum yang kita belajar. Bilang siapa yang menjaga hati hari ini, jaga kita hari ini. Sayyidina Bilal bilang, saya, wahai Rasulullah, saya. Oke, mereka tidur lagi di jalan, mau pergi fi sabilillah, jihad.
Tidur karena ada satu orang yang sudah jamin bangunin mereka. Semuanya tidur. Tidur dalam keadaan bahasa Indonesia bilang yang enak ya kan. Karena sudah mereka ada yang. Sayyidina Bilal, dia bilang saya, lihat waktunya masih panjang, bangun salat, terus salat. Dari awal malam sampai akhir malam. Akhir malam dia duduk mau istirahat sedikit, tapi bahasa Indonesia apa? Ketiduran. Ketidurannya ya seperti saya tadi bilang, bukan 5 menit, 10 menit, enggak. Ya, dia sebelum azan. Ya. Sebelum azan, tapi ketidurannya sampai matahari keluar itu. Jam berapa kita? Kira-kira jam 7, jam 6 ya kan? Ya, matahari bukan matahari yang baru muncul, matahari yang sudah panas. Dia bilang fama aiqadhana illa harus syams. Kita bangun karena sudah panas. Semuanya ini lihat Rasulullah, Abu Bakar. Siapa yang pertama bangun? Dalam riwayat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bilang, "Allah wala quwwata illa billah." Saya marah. Salat gimana salat al-fajr? Salat subuh ya, dengar. Mereka belum salat subuh. La haula wala quwwata. Rasulullah bangun. Ya, kenapa? Ada apa? Ya belum salat ini Bilal. Mulai marah-marah sama Bilal. Rasulullah tanya. Bilal sudah juga bangun. Ya, karena dia bilang, saya tidur, ketiduran juga seperti mereka. Sampai saya dengar Umar bilang, la haula wala Bilal. Sayyidina Bilal. La haula wala. Baru sadar, baru apa bangun. Lihat, wah. Ya, oke. Rasulullah tanya, wahai Bilal, kamu tadi bilang bangunin kita. Ya Rasulullah, tapi yang ambil mata saya atau yang ambil mata kamu, ambil mata saya. Artinya Allah Ta'ala yang kasih tidur kepadamu juga kasih tidur kepada saya. Rasulullah sudah tidak marah-marah, tidak apa itu. Enggak. Sayyidina Umar mulai dalam riwayat itu tekan di badannya gini. Wah, kamu bilang gini. Rasulullah bilang, ayo kita pergi dari sini. Ini tempat syaitan. Pergi. Lihat, belum salat ya. Belum salat. Rasulullah tidak bilang, salat dulu. Enggak, ayo pergi. Ini tentara. Siap-siap. Mau berapa menit mungkin? Berapa jam? Siap-siap berangkat ke satu tempat lain. Rasulullah ambil air wudu, qada salat. Ini Rasulullah dan Abu Bakar, Umar, Utsman. Kita tidak bilang Abu Bakar, sudah ini Rasulullah, sudah cukup kita faham siapa yang melakukan seperti itu. Artinya kalau ada seperti itu tidak bangun itu atau tidak bisa bangun dalam keadaan yang baik, bukan sengaja itu seperti tadi saya bilang, sengaja ada berapa orang itu tidak boleh, haram. Yang kedua an-nisyan, lupa. Alasan atau udzur yang kedua lupa. Tapi lupanya kenapa? Juga kita harus paham agama Islam. Bukan kasih alasan, Syekh saya lupa. Ya kenapa lupa? Saya lagi main HP. Ya ini bukan lupa. Ini kamu sengaja. Harus alasannya itu lupa juga dalam keadaan syar'i. Dalam keadaan yang benar. Dalam keadaan yang halal. Allah yansha' an manhiyun bisyarat Allah yansha' an manhiyun anhu. Jadi duduk dengar musik, terus musik sampai waktunya lewat. Kenapa tidak salat? Saya lupa. Ya, ini tidak. Ka'an yadkhul waqt as-salah wa ya'zim ala fi'liha thumma yatashaghal bi mutala'at kitabin aw sun'atin aw nahwiha fa yakhruj al-waqt wa huwa ghafil fa innahu la ithma alayhi. Itu seperti waktunya ini mungkin kita bilang. Saya kasih contoh yang jelas yang mungkin kita bilang. Biasa jamaah setelah azan setengah jam atau 15 menit baru iqamat. Oke. Ini biasa seperti itu. Tapi saya lagi siap-siap mau pergi salat, ada telepon. Ada bahasa Indonesia bilang apa? Keperluan. Sesuatu yang bilang sama saya harus datang. Saya belum salat sekarang. Ini lihat belum salat. Waktunya sudah masuk. Belum salat, pergi
ikut mereka bantu, sudah lupa sudah dari tadi. Sampai jam 4 tadi, jadi salat atau tidak? Baru sadar, oh saya enggak. Ini lupa yang namanya lupa syar'i. Di sini juga thumma yatashaghal bi mutala'at kitab, atau seperti dia sudah azan, waktu azan. Dia mau baca, atau ada yang tanya sama dia tadi pagi, dia ingat masalah tersebut. Dia bilang sampai mereka iqamat, saya cari masalah ini. Terus cari, lupa. Karena masalah tersebut susah sedikit. Cari di satu buku, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai lupa salat. Itu namanya syar'i. Alasan syar'i. Atau juga mungkin kita bilang di urusan rumah. Urusan rumah, perempuan. Salatnya tidak pergi ke masjid, dia bilang azannya sudah, waktunya masuk. Ya, saya siap-siap makan untuk anak aja. Setelah dia kasih anak makan, mau salat, ada tamu, ada ini sampai dia terus lupa salatnya tidak. Itu yang kita bilang alasan atau uzur salat. Au nahwatin. Fayakhrujul waqtu wa huwa ghafil, dia masih lupa. Sampai keluar waktunya. فإنه لا إثم عليه, tidak ada dosa. ولا يجب عليه القضاء فورا. Seperti tadi Rasulullah waktu bangun qada kapan? Setelah dia berangkat, itu mereka ambil hadis qadanya sudah jadi boleh nanti. Bukan wajib sekarang. Tapi lebih afdal itu yang Rasulullah bersabda, man nama an salatihi aw saha fa waqtuha hin yadhkurha, barang siapa tidur atau lupa salatnya, waktu salat tersebut, waktu dia sadar atau waktu dia bangun tidur. Waktuha hina yadhkuruha. Tapi seperti tadi, bukan seharus dia bangun tidur, ayo salat. Kalau ada urusan lain, ya bisa, masih bisa. La ilaha illallah. Contohnya, biar kita paham. Saya kasih contoh biar banyak biar fahamannya lebih jelas. Ibu-ibu sekarang bangun, ya Allah jam 6. Saya belum antar anak, atau anak harus antar anak ke sekolah. Ya, kalau dia lihat anaknya terlambat, tidak bisa masuk, ya antar anak dulu, habis itu antarin anak dulu, habis itu baru balik ke rumah, wudu, salat. Itu yang namanya bukan alal faur, karena waktunya sudah keluar. Ya, amma idza nasha'an manhin ani, ini lupa karena dia melakukan hal yang haram seperti qimar. Qimar itu yang haram, atau laib, main-main, mungkin kita bilang HP, lihat video itu, main game di HP itu, falaisa bi'udhr, ini bukan alasan, ini bukan udzur, tidak terima alasannya. Faya'tham bihi wa yajib alaihi al-qada' fawra. Itu dosa juga, seharus salatnya sekarang langsung. Dia setelah main game, lihat, wah ya Allah ini jam 4, saya belum salat zuhur. Harus qadanya sekarang. Wallahu a'lam. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-'ilm wal-yaqin wal ma'rifah wat tamkin, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.